Bapak mah jualan ya, Pak? Iya, yang penting dapat. Berbagi bukan berarti mengurangi. Berbagi tidak mungkin tak berarti. Walau sedikit pun takkan menyakiti. Sesederhana senyum pun dapat mengobati hati yang letih. Banyak di luar sana orang-orang yang membutuhkan rangkulan tangan kita, berjalan bersama kita, tersenyum bersama kita. Kita doakan semoga sukses dan bisa lancar dari ilmu. Semoga Tuhan beri rezeki yang banyak. Saya doakan semuanya kesehatan, panjang umur, selamat dunia akhirat. Mari kita sisihkan beberapa kenangan manis pada mereka yang juga masih saudara kita yang nantinya akan membawa kita naik ke surga. Hidup lebih berkah dengan sedekah bersama Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah yang saya hormati, yang saya muliakan, mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Oleh karena itu, mari kita syukuri segala kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita. Karena kalau kita bersyukur atas kenikmatan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah baik itu volume ataupun manfaat dari kenikmatan yang ada ini. Selain itu, kalau orang itu mau mensyukuri nikmat Allah, maka niscaya nikmat itu terasa awet. Bukan hanya saat dinikmati hari ini, tapi mungkin besok-besok kenikmatan itu masih terasa kalau nikmat itu disyukuri. Monggo dipikir alon-alon, dieling-eling segala sesuatu yang kita syukuri, maka insya Allah itu betul-betul akan awet nikmat. Baiklah, kita teruskan ngaji kita niki sampai pada bab sing isine papat-papat makalah atau hadis. Nah, pertama niki saking hadis Rasulullah yang disampaikan oleh Abu Dzar Al-Ghifari yang namanya aslinya adalah Jundub bin Junadah, di mana Rasulullah pernah menyampaikan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, ya, sebagai tokoh sufi ini mengatakan demikian, ya Aba Dzarrin jadidis safinata fa innal bahra amikun. Wahai Abu Dzar, perbaiki perahu itu karena sesungguhnya lautan itu sangat dalam. Ya, maksudnya apa? Ahsinin niyah fi kulli ma ta'ti. Perbaiki niatmu dalam segala apa yang kamu lakukan. Ini memang memperbarui niat itu sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan.
Kenapa demikian? Dalam proses perjalanan hidup kita, dalam melakukan sesuatu, sering awal niatnya itu bagus. Di awal-awal bagus. Coba contohnya gini, ono wong nyambut gawe, jadi guru. Ketika pertama niatnya apik, wis sing penting ilmuku manfaat, aku ngajar begitu. Tapi ketika di tengah-tengah jalan, kemudian dia butuh sesuatu dan dia bisa berharap kebutuhan itu bisa dipenuhi dengan mengajarnya tadi, maka bisa jadi ngajarnya yang awalnya niatnya adalah memanfaatkan ilmu berubah untuk mencari duit. Ya apa enggak? Sering itu terjadi, bukan hanya di situ. Orang rumah tangga awalnya ya niat ingsun ibadah karena Allah. Ya begitu bojone dijejerno wong liya kok ketok gak pati ayu. Nah, beda maneh iki. Kok ngene yo. Malah gak karu-karuan ya. Begitu pula ketika bekerja dalam suatu perusahaan atau pabrik. Ya awalnya yang penting dia punya kesibukan dan mendapatkan gaji sebagaimana mestinya dan banyak sedikit gak masih jadi masalah, yang penting barokah. Tapi ketika tuntutan kehidupan semakin banyak, sementara gaji kelihatannya kok gak mundak-mundak, beda maneh, berubah kan niatnya. Itu mondok, sekolah, kuliah, nggih ngoten. Awalnya apa? Mencari ilmu, thalabul ilmu. Semangat awal-awal. 1 tahun, 2 tahun, mulai penyakitnya metu. Maka segala sesuatu itu memang harus ada perbaharuan atau pembaharuan niat. Jadi apa cara membaharui niat kita? Kita melakukan dulu namanya refleksi dari apa yang sudah kita kerjakan. Kita lakukan introspeksi dari apa yang kita kerjakan. Kita lakukan yang namanya evaluasi. Dan ingat kepada apa yang mesti tujuan semula kita melakukan sesuatu. Nah, ketika kita temukan dalam perjalanan, kita refleksi, kita introspeksi, kita evaluasi, dan kita menemukan ada tanda-tanda bahwa kita sudah melenceng dari niat, nah itu segera untuk dikembalikan. Ya, segera dikembalikan, dilakukan perenungan dan lain sebagainya, sehingga kita bisa menemukan, oh saya begini ternyata. Ya, saya begini. Ya ini banyak loh terjadi. Wong lunga haji. Awal itu niatnya ya wis pokoknya iso nglakoni rukun Islam yang ke-5. Tapi setelah haji marungono kok mulai ketok ana kanca-kancane diceluki abah, sementara ndekne gak. Sing lain-lain celuk Abah Dul, Abah Karim, Abah Rizki, nah gitu barang ndekne pancet gak diceluk abah, dijambal malan karo wong-wonge. Kan mikir gak roh tanah aku iki haji. Awal-awalnya niatnya sudah bisa melakukan rukun Islam yang ke-5. Tapi bisa jadi di tengah perjalanan dia berubah gara-gara ada situasi yang tidak memungkinkan. Umpamanya konco-koncone sing padha lunga haji diceluk abah, terus dihormati, sementara dia ini pancet dilecehno. Gak diceluk abah, ora direken, hajatan ya pancet manggon mburi, ora dipinarani ndek ngarep. Nah muncul apa? Ya muncul satu perasaan yang loh aku iki wis haji lho mosok rek pancet dingenekno. Lah akhirnya apa? Ya berubah niat itu. Maka oleh karena itu perlu dalam setiap saat kita untuk memperbaiki niat. Jadi sebagaimana isyarat yang disampaikan oleh Rasulullah, jadidis safinah fa innal bahra amikun. Perbarui paraumu. Karena samudra itu cukup dalam. Nah itu. Ngerti sapa ana sing rusak, ngerti sapa ana sing perlu diganti dan lain sebagainya agar perjalanan dalam kehidupannya selamat, dalam perjalanan mengarungi samudra itu menjadi selamat. Nah, dulu ya para sahabat itu saling mengingatkan dalam masalah ini. Contohnya kayak Sayyidina Umar kepada Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhuma.
Beliau pernah menulis surat kepada Abu Musa itu dengan mengatakan man khalasat niyatuhu kafahu wahu ma bainahu wa bainan nas. Kata Sayyidina Umar, wong kuna niate ikhlas, maka Allah akan mencukupi apa yang dihadapi dengan sesamanya. Nah ini memang kadang-kadang kita tidak begitu yakin ya. Karena tidak yakin akhirnya niat itu gampang berubah. Mestinya kita harus yakin. Pokoknya wong ku niate ikhlas apa enake seperti yang semula dia lakukan, maka Allah lah yang akan berikan kecukupan. Apa kecukupan tenagane, pikirane, perasaane, nah bondo donyane dan lain sebagainya. Gitu. Jadi contohnya kayak gini Pak. Umpamane panjenengan kisah haji. Niat lillahi ta'ala wis pokoknya ngelakoni perintah Gusti Allah, melaksanakan rukun Islam yang ke-5. Budal haji sangune pas-pasan. Tapi kalau kita bisa berpegang teguh pada niat yang ikhlas tadi, maka insya Allah di sana kita akan dicukupi kalau Gusti Allah. Dicukupi tenaganya sehingga awake sehat terus. Dicukupi panganane meskipun iku saono tapi tetap ono, gak repot ini golek. Dicukupi pikirane sehingga apa jadi ayem anteng gak kepikiran macam-macam. Dicukupi ilmu nih sehingga apa dia menjadi faham dari apa yang dia lakukan dalam melaksanakan ibadah haji dan juga bisa memahami hikmah di balik seluruh rangkaian ibadah haji. Dicukupi juga bondo donyo nih apa yang diperlukan, nah selalu tersedia dan cukup. Itu kuncinya kalau kita ikhlas, niat ikhlas di dalam melakukan sesuatu. Begitu pula ada sahabat Salim bin Abdullah bin Umar Khattab itu juga menulis, bukan sahabat ini tabi'in ya, tabi'in ini menulis kepada Umar bin Abdul Aziz, khalifah pada masa Umayyah yang sangat muda dan terkenal itu. Apa itu? Habib Salim bin Abdullah ini menulis begini, ya Umar, anna aunallahi lil abdi biqadri niyatihi, bahwa pertolongan Allah kepada seorang hamba itu bergantung pada niatnya. Nah niatnya api ya insya Allah ditulung karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Faman khalasat niyatuhu ya tamma aunullah lahu. Kalau orang itu niatnya ikhlas di dalam melakukan sesuatu, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada yang bersangkutan. Tapi waman naqasat niyatuhu naqasa anhu Allah biqadri dzalika. Barang siapa yang niatnya itu kurang ikhlas, kurang baik umpamanya, maka pertolongan Allah juga berkurang kepada yang bersangkutan. Oh, ini penting sekali untuk kita pedomani dalam kita menjalani kehidupan, ya. Karena niat itu ada di dalam hati dan hati orang itu gampang bergejolak. Molak malik sing jenenge ati ku. Ya berarti sing ning jero ya katut molak malik. Kaya banyu umup. Mumbul, mendelep ya melok mendelep. Niat orang ya begitu. Nah, makanya kita harus selalu memperbarui. Kemudian yang kedua, apa yang disampaikan Rasulullah, wa khudiz zata kamilan fa inna safara ba'idun. Ambillah bekal dalam kehidupan di dunia ini secara sempurna. Kenapa? Karena perjalanan ke akhirat itu jauh, butuh bekal yang cukup banyak serta payah, berat. Kalau kita tidak cukup dengan bekal kita, maka kita akan menjadi repot. Ya ibaratnya kayak beginilah, kita pergi ke Jakarta, kok sangune pas-pasan atau bahkan kurang, kira-kira gimana hidup di sana? Bisa jadi pengemis temenan, bisa menjadi gelandangan keren itu deh kono. Ya enggak itu. Iya. Makanya sanggup kudu cukup. Oleh karena itu, mari kita koreksi diri kita. Kira-kira mau cukup napa derek? Sangune awalan gawe budal teng akhirat. Nah, ini kudu dihitung itu.
Ya. Karena kita tidak tahu amal baik kita yang bisa kita bawa itu yang mana, kan kita tidak pernah tahu kan. Tapi kalau amal jelek itu kita insya Allah tahu, karena pasti. Tapi nak amal apik ini yang diterima, ini yang diridhoi Allah, itu kan nggak tahu. Makanya kita harus berupaya terus menerus sekuat tenaga dari waktu ke waktu untuk mencari bekal kehidupan di akhirat, sehingga betul-betul bisa kita jadikan sebagai sangu. Nah, sangu yang terbaik apa duit mboten. Nah, teng Al-Qur'an disebutkan apa? Nah, teng niku lho nalikane panding badhe lunga haji Kanjeng Nabi kan nate niku diparingi dawuh saking Allah bahwa sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kan ngoten. Itu takwa yang bagus itu. Maka berupayalah untuk selalu bertakwa. Lah wong iku nek bertakwa insyaallah dipun paringi barokah uripe, baik nalikane ning donya ataupun di akhirat. Apa sih barokah itu? Keapian yang selalu bertambah. Mungkin ingat kita pada ayat Al-Qur'an. Apa sih? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Nah, ana wong, ana kaum, ana masyarakat itu kok gelem iman, gelem bertakwa, maka di situ Allah akan membukakan pintu barokah baik dari langit ataupun dari bumi. Nah, itu yang nanti akan bisa kita jadikan sebagai bekal bagi kehidupan kita ketika hidup di akhirat. Itu. Kemudian yang berikutnya, wa khafifil himla, dan kurangi, buat ringan beban hidupmu ning donya iki. Ojo usah kakean jaluk beban urip. Kenapa? Fa innal aqobata kaudun. Karena jalanan itu yang naik itu sangat tinggi. Mungkin kita terlalu banyak beban, rakuat jalan tanjakannya itu sangat tinggi, nyeklik. Apa biasanya nyeklik itu? Maka ojo kakean jaluk beban. Kita pernah disindir masalah ini oleh peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah. Jadi Rasulullah saat Isra itu, saat Mi'raj ya, itu ketemu sama orang yang sepuh, yang membawa beban di atas pundaknya dengan jalan sampai bungkuk-bungkuk dan terseok-seok, tapi tangannya masih menengadah, minta ditambahi beban. Kanjeng Nabi heran, tanya akhirnya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, niku sinten niku kok wonten tiyang sepuh sing modele ngoten niku? Oh niku ta, iku ngono umatmu. Lah kok ngoten, sakjane wis akeh bebane tapi jek njaluk beban ae. Akhirnya yang mboten kuat. Lah apa beban urip itu? Banyak. Kalau kita sebetulnya diberi harta benda, itu sebetulnya adalah beban hidup bagi kita. Apa kok ngono? Lah soalnya nanti ketika di akhirat itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi tidak kemudian sekarang dikasih, kemudian dihabiskan, setelah itu nggak ada apa-apa, enggak. Nanti akan ditanya, kamu dapat uang dari mana? Terus kamu pakai untuk apa? Itu akan diminta pertanggungjawaban. Bener apa salah, elek apa apik, itu akan kelihatan nanti. Jabatan, itu yang ngono. Ilmu yang ngono, hati-hati lo ya. Kabeh itu ono pertanggungjawaban. Makanya jangan terlalu banyak minta beban di dalam kehidupan ini. Ngoten. Nih. Pemane ilmu-ilmu sing formal, sing ono ijazahe, dadi doktor, dadi profesor, iku ono iku tanggung jawab. Ning donya wae iya kok. Sampai wengenane niku ribut niku pegawai negeri apa dosen ngitung kepangkatan. Karena ada aturan baru. Sampai bingung lembur-lembur direwangi loro. Ya apa dak itu. Niku nek dihitung-hitung ya piro sih mundhae akan ngono. Nah, belum nanti ketika di akhirat akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Kemudian yang berikutnya Rasulullah juga dawuh wa akhlisil amala fa innana kita basirun. Dan ikhlaslah dalam beramal. Karena apa? Allah yang Maha melihat
atas segala apa yang kita lakukan, baik itu amal jelek ataukah amal baik, itu Allah pasti akan melihat. Karena Allah itu basirun, zat yang maha muttaliun wa muraqibun li jami'il ahwal, zat yang melihat dan yang nginceng-nginceng. Apa nginceng-nginceng? Bahasa Indonesia ini apa? Ngincang-ngincang. Masa ngono. Sing nginceng-nginceng dari seluruh amal yang dilakukan oleh manusia. Makanya kita harus ikhlas dalam beramal, dalam beribadah. Sholat itu kudu ikhlas, okay? Dan ikhlas itu tidak perlu diomong-omong, no. Ikhlas itu perlu dibuktikan bahwa kita adalah orang yang ikhlas. Ketika ada halangan yang bisa menghalangi kita berbuat ikhlas, segera itu singkirkan. Sebab kuncinya ibadah diterima itu kalau dilakukan secara ikhlas. Nah, gak ikhlas gak diterima karo Gusti Allah. Baik, ini hadis yang pendek, tapi Masya Allah cukup memberikan pelajaran kepada kita, ya, agar kita hidup itu hati-hati. Ngoten nggih. Jadi pertama apa tadi? Perbaiki perahumu, perbaiki niatmu. Yang kedua, ambillah bekal secara cukup, secara sempurna, karena perjalanan kita jauh. Kemudian janganlah terlalu banyak minta beban, karena apa? Pertanggungjawabannya berat. Dan yang terakhir, ikhlaslah dalam beramal, karena apa yang kita lakukan Allah pasti mengetahui. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman atau sahabat Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama yang ada di seluruh Nusantara? Oke, teman-teman semuanya, pada pagi hari ini kami dari tim Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama Jawa Timur ingin menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, dan pada pagi hari ini kita akan menyalurkannya. Oke, maka dari itu ikuti kami, perjalanan kami bersama tim Rumah Sedekah. Mari kita ikuti semuanya. Let's go teman-teman. Yesus disehat. Amin. 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 Atur suwun, nggih.